Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran, dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustadz berharap agar terlebih dahulu menyiapkan buku cetaknya, buku tulisnya, dan alat tulisnya masing-masing. Ayo membaca. Liburan kemarin, Nisa berlibur ke rumah kakek. Untuk sampai di rumah kakek, Nisa harus naik beberapa jenis alat transportasi yang berbeda. Perubahan cuaca ternyata tidak hanya berpengaruh pada tanaman saja, namun perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan dan bus melaju dengan pelan karena jalanan licin, sehingga perjalanan ke sekolah menjadi lambat. Hal ini juga berpengaruh terhadap pesawat terbang. Aktivitas penerbangan pesawat mulai dari saat lepas landas, saat mengudara, dan saat mendarat juga akan dipengaruhi oleh faktor cuaca. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi laut. Nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca. Cuaca yang perlu diwaspadai adalah cuaca hujan dengan angin besar. Cuaca ini dapat menimbulkan gelombang laut yang besar yang berpengaruh terhadap keselamatan kapal. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya tentang penjumlahan dengan penyebut yang sama? Ya. Untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, kita tinggal menjumlahkan kedua pembilangnya dan membiarkan penyebutnya. Jadi yang dijumlahkan adalah hanya pembilangnya. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada kotak yang berwarna hitam, 1. Ya. Untuk yang satu kotak ini yang berwarna hitam itu pecahannya adalah 1/6. Sedangkan kotak yang berwarna kuning ini ada 3. Jadi pecahannya adalah 3/6. Jika dijumlahkan, ya kita bisa menuliskan pecahannya seperti ini. 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4/6. Penyebutnya tetap ditulis. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada kotak yang berwarna kuning, ada 4, 1, 2, 3, dan 4 ya.
yang kotak kuning ini pecahannya adalah 4 per. Jumlah keseluruhan kotak ada 12, jadi pecahannya 4 per 12. Sedangkan yang berwarna hitam ada 2 ya. Jadi pecahannya yaitu 2 per 12. Sehingga kita tulis pecahannya ya 4 per 12 ditambah 2 per 12 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi pecahannya sebanyak 6 per 12. Contoh soal. Sesampainya di rumah, kakek Nisa diberi kue oleh nenek. Nenek membagi menjadi 10 bagian sama besar. Ya. Fatima memakan 2 bagian, sedangkan adik memakan 4 bagian. Nah, berapa bagian kue yang dimakan Nisa dan adik? Mohon maaf, Fatima ya, Fatima dan adik. Di situ Fatima ya. Untuk Fatima, pecahannya itu bisa dituliskan karena dia memakan 2 bagian, berarti pecahannya adalah 2 per 10. Sedangkan adik itu memakan 4 bagian, jadi pecahannya bisa ditulis 4 per 10. Sehingga kita menuliskan pecahannya 2 per 10 ditambah 4 per 10 sama dengan ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi pecahannya semuanya bagian kue yang dimakan Fatima dan adik itu adalah 6 per 10. Seperti itu cara menyelesaikan penjumlahan pecahan ya dengan penyebut yang sama. Untuk lebih memahami pembelajaran kita, Ustadz memberikan tugas, ya, kerjakan soal tugas mandiri, buku matematika, buku cetak matematika JSIT-nya, halaman 65, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikerjakan di buku tulisnya. Setelah memakan kue, Nisa dan keluarga menuju kamar yang kosong di rumah kakek. Di ruang tengah rumah kakek terdapat beberapa lukisan dekoratif ya, khas Sulawesi. Motif ini terdiri dari garis lurus vertikal, garis lurus horizontal, garis lurus miring, garis melengkung, garis gelombang, dan bermacam garis lainnya. Nah, perhatikan gambar motif berikut ini ya. Di antara motif ini adalah motif ragam hias Tanah Toraja. Ya. Yakni yang pertama adalah Fakdoti Siluang 1. Ya, ada Fakdoti Siluang 2, Pak Reopo Sang Buah. Mohon maaf. Pak Reopo Sang Buah, Pak Polok Songkang, Pak Papan Kandaure, dan yang terakhir Pak Salak Bik Dibungai ya. Mohon maaf jika salah penyebutan. Nah, di situ ada, ini semua adalah motif ragam hias Tanah Toraja. Nah, kalian bisa membacanya di rumah kalian masing-masing ya. Tentang penjelasannya. Baik, langsung Ustadz lanjut. Indonesia itu memiliki kekayaan budaya, salah satunya adalah kekayaan dekoratif, baik berupa lukisan, kain, atau ornamen dalam bangunan rumah adat.
Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk di pembelajaran 4. Hari ini, Okto tidak dapat hadir di sekolah. Okto sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Okto kehujanan. Okto lupa membawa payung ataupun jas hujan. Salah satu penyebab sakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Okto adalah kedinginan karena kehujanan kemarin. Cuaca juga dapat menjadi hal yang mempengaruhi kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar dengan cerah, suhu udara terasa panas, tubuh menjadi semakin mudah berkeringat sehingga badan akan mudah merasa haus. Oleh karena itu, kita harus minum air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar terhindar dari dehidrasi. Pada saat cuaca hujan, udara terasa dingin. Pada cuaca ini kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis, hangat, atau panas. Namun kita harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme dalam tubuh. Perubahan cuaca dari cerah menjadi hujan atau sebaliknya sering membuat tubuh tidak merasa nyaman. Tubuh kita harus menyesuaikan dengan suhu udara yang berubah karena perubahan cuaca. Daya tahan tubuh bisa menurun. Oleh karena itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya dengan minum air putih yang cukup. Nah, setelah kita membaca teks tentang, di dalamnya adalah perubahan cuaca, ya, pengaruh terhadap perubahan cuaca. Nah, di sini ada beberapa kata, ya. Yang pertama adalah cuaca, ya. Cuaca itu adalah artinya keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-berubah, ya. Seperti dari pembelajaran sebelumnya bahwa cuaca itu berubah-ubah, ya. Kadang misalnya pagi hari cerah, nanti siang mendung, dan nanti malam bisa hujan. Begitupun sebaliknya. Nah, itu tentang cuaca. Kemudian bersinar cerah. Bersinar cerah itu adalah memancarkan sinar cahaya terang. Sedangkan metabolisme itu adalah proses pembentukan atau pembuatan energi di dalam tubuh. Nah, apa yang kamu rasakan saat tubuhmu sakit flu? Nah, mungkin anak-anakku semua pernah merasakan, ya, pernah sakit flu, ya, atau demam. Nah, biasanya kalau kita tubuh kita sakit, ya, sakit flu, ya, yang kita rasakan kadang pusing, sedikit pusing, demam, meriang, batuk-batuk, dan lain-lain. Ya. Ayo membaca. Setelah pulang sekolah, teman-teman menjenguk Okto di rumahnya. Mereka bertemu ayah dan ibunya. Keluarga Okto berasal dari Papua. Mereka bertanya tentang suku Asmat dan berbagai hal yang berkaitan dengan Papua kepada keluarga Okto. Ayah Okto juga mengetahui tentang suku-suku di Indonesia karena ayah Okto juga sering bertugas di berbagai daerah. Nah, di sini adalah suku-suku yang ada di Indonesia, ya. Yang tertulis di dalam bukunya itu ada 15, ya. Ada suku Batak dari Sumatera Utara, suku Melayu dari Bangka Belitung, suku Serawai dari Bengkulu, suku Lampung, ya, dari Lampung, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Baduy dari Banten, suku Jawa dari daerah istimewa Yogyakarta, suku Madura dari Jawa Timur, suku Bima dari Nusa Tenggara Timur,
suku Dayak dari Kalimantan Barat, suku Minahasa dari Sulawesi Utara, suku Gorontalo dari Gorontalo, suku Buru dari Maluku, suku Asmat dari Papua. Nah, kalian bisa membaca ya suku-suku di Indonesia di halaman 77. Kalian bisa melihat, membaca penjelasan dari suku-suku yang ada di dalam bukunya itu sebanyak 15 ya. Nah, sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ya, bukan cuma suku yang kita beragam ya, ada agama, adat, budaya, kita beraneka ragam. Nah, bagaimana sikap kita yang perlu kita kembangkan dari keberagaman ini? Ya, yang pertama, tidak memandang diri sendiri lebih tinggi kepada orang lain atau memandang rendah orang lain, terutama dalam hal suku dan budaya. Kemudian yang kedua, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Dengan mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan suku masing-masing. Dengan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan suku masing-masing. Nah, yang ketiga, menerima keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Nah, apabila mengembangkan dengan baik sikap-sikap yang Ustadz tadi bacakan tadi, sebutkan, manfaat yang akan diperoleh adalah yang pertama, persatuan dan kesatuan tetap terjaga, kemudian menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka, kemudian yang ketiga, membangkitkan rasa cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Hal ini membuat bangsa Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Nah, 3 sikap dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, ya, menghargai seseorang yang berbeda suku budaya, tidak mengganggu seseorang yang sedang beribadah. Ya, ketiga, melakukan gotong royong meskipun berbeda suku dan budaya. Nah, apa manfaat bersatu antar suku bangsa di Indonesia dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia? Seperti tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama, dengan kita melaksanakan sikap yang perlu kita kembangkan tadi dalam keberagaman, maka akan menjadikan persatuan dan kesatuan kita tetap terjaga di Indonesia. Kemudian menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka. Kemudian yang ketiga, membangkitkan rasa cinta ya terhadap tanah air dan bangsa. Anak-anakku sekalian ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya, karena wabah masih melanda negeri kita. Selalu Ustadz berharap dan berpesan selalu menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan stay at home. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.